Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung ke pengajian kita halaman 16 baris ketiga dari atas ke bawah. Masih membahas tentang hubungannya kehendaknya Allah atau iradatnya Allah kepada masalah kebajikan dan kejahatan. Yang kita bahas pagi ini masalah kejahatan dihubungkan dengan kehendaknya Allah. Itu bagaimana? Setelah kita mempelajari syariat, hukum, syariat itu hukum, kemudian tarekat mengamalkan hukum sembahyang wajib kerjakan, sembahyang duha, sembahyang isya, sunat silakan kerjakan, mencuri haram silakan tinggalkan, berbicara di WC makruh silakan tinggalkan, minum air putih, minum air teh silakan, boleh. Minuman yang memabukkan tinggalkan. Harus seperti itu. Tahu sudah syariat. Ada yang berhubungan dengan perintah untuk mengerjakan. Ada hubungan perintah untuk meninggalkan. Nah, kedua-duanya baik. Perintah untuk mengerjakan dan perintah Allah untuk meninggalkan. Kenal sudah secara syariat. Lalu tarekat mengamalkan hakikat kehendaknya Allah semua yang Allah suruh tinggalkan itu kehendak Allah. Yang Allah suruh kerjakan itu kehendaknya Allah. Nah, jelaskan sudah. Ini kuncinya di sini. Apabila kuncinya sudah salah, ada yang terbuka. Fondasinya di sini. Satu lagi, baru kita baca kitab. Ini surga, ini neraka. Ini surga, ini neraka. Kalau ambil contoh, berarti sebelah kanan turun, berarti sebelah kiri yang berarti ini. Nah, ibu-ibu penting jauh. Ini surga, ini neraka. Kedua-duanya karena Allah. Allah menciptakan surga karena Allah. Allah menciptakan neraka karena Allah. Sudah jelas? Berarti tempat kebaikan kehendaknya Allah. Tempat kejahatan kehendaknya Allah. Allah memerintahkan untuk berjalan di jalan kebaikan. Kehendaknya Allah. Allah memerintahkan meninggalkan jalan-jalan kejahatan. Kehendaknya Allah. Nah, jelas sudah. Berarti kedua-duanya kehendaknya Allah. Allah beri kita akal. Dengan akal kita bisa diisi dengan ilmu. Kalau kurang tanpa akal, ada amal dengan ilmu. Akal diberi. Lalu Allah berikan lagi teguran. Afala ta'qilun. Kada ba'akalkan ilmu. Afala tatafakkarun. Tidak berpikirkah kalian? Akal gunakan. Lalu Allah perintahkan untuk menuntut ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa utul ilma darajat. Itu diantaranya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mengerti jika kalian tidak mengerti. Termasuk menuntut ilmu. Dengan kita menuntut ilmu, kalau kita kenal. Nah, terus
Setelah diberi Allah akal, lalu disuruh Allah menuntut ilmu. Karena perbedaan manusia dengan yang lain, tapi manusia diberi lagi nafsu. Malaikat hanya diberi akal, hewan hanya diberi nafsu. Berarti sempurna manusia. Malaikat hanya diberi akal, tidak diberi nafsu. Hewan diberi nafsu, tapi tidak diberi akal. Manusia diberi akal dan nafsu. Lalu bisa membedakan lewat akal yang Allah berikan. Kemudian Allah suruh menuntut ilmu kita. Termasuk kita yang satu pembahasan ilmu yang dibahas mengalahkan 1000 rakaat sebelum sholat. Dia orang rajin dengan sholat, baik untuk ilmu. 1000 rakaat dikalahkan dengan satu pembahasan ilmu. Nah kemudian terus berjalanlah kita, berjalan, kenal sudah. Kesini jalan surga, kesini jalan neraka. Kesini Allah kehendaki untuk mengerjakan, karena yang menciptakan surga adalah Allah. Jalan-jalan menuju surga juga adalah Allah untuk dikerjakan, karena di sini perintah Allah. Kemudian jalan-jalan ke neraka juga Allah buatkan. Nah, Allah buatkan karena neraka Allah ciptakan, Allah buatkan neraka. Allah kenalkan jalan-jalan manusia. Lalu berjalan ke sini disuruh Allah, dikehendaki Allah untuk melihat. Ke sini disuruh Allah, dikehendaki Allah untuk ditinggalkan. Lalu masuk neraka, salah siapa? Kehendak siapa? Kehendak siapa? Salah sendiri. Nah, bahayanya belajar ilmu kebatinan tingkatan tinggi tidak dikupas secara tuntas. Kurang seperti itu, minta maaf yang hadir, maaflah. Mungkin kalau belajar ada berhubung asalnya. Hanya ada sembahyang karena Allah, jadi maling karena Allah. Manggil umanya inul hilangan karena Allah. Ini tanahnya ciptaan Allah. Kambing ini kehendak Allah Ta'ala menciptakan. Jadi maling ini kehendak Allah. Itulah yang memahami. Nah, berdalih kejahatan yang Allah suruh meninggalkan karena Allah merusak syariat. Bagaimanapun Bapak Ibu tingginya ilmu seseorang di dalam kajian ilmu kebatinan, apabila bertentangan dengan syariat, maka ilmu itu menyesatkan, yang disebut kafir jindi. Apakah Allah menghendaki kejahatan, sedangkan Allah punya larangan lewat hukumnya yang bernama haram? Ada sedikit Bapak Ibu hati-hati keluarga tergelincir masalah ini. Guru seperti itu ahlinya, sigil dididik oleh guru bapak. Luar biasa penjelasan guru. Guru mencatat keterangan-keterangan itu. Santai beliau itu menerangkan, tapi banyak yang ini kata-kata mahal yang sulit didengar ini. Teologi mencatat orang. Tidak sedikit manusia berdalil semuanya itu sudah karena Allah. Ngapain lagi? Kita hanya berjalan di dunia ini menurut kehendaknya Allah. Tunggu dulu. Arahnya kemana? Cucuk kayak mangga umumnya amat kehilangan di Allah. Karena bumi ini kan ciptaan Allah. Bujur siapa yang menyalahkan bumi ciptaan Allah? Allah membuat aturan, bukan sesuai dengan aturan kita. Mudah contoh tadi, kalau kita jangan kita pahami Bapak Ibu. Nah ini yang dimaksud kejahatan. Kejahatan
tentu kehendaknya Allah. Allah menghendaki untuk ditinggalkan, bukan Allah menghendaki kejahatan itu untuk dikerjakan. Karena semuanya kan karena Allah. Kehendak Allah ada yang Allah perintahkan untuk dikerjakan, ada juga kehendak Allah kejahatan itu yang disuruh Allah meninggalkan. Untuk mengenal ini belajar dulu ilmu syariat. Tidak semua obat bisa dikonsumsi. Bawa dulu ke dokter. Jangan beli obat di Google. Kan ada kan? Namanya iklan baik tahu saya sembuh terus. Iklannya apa namanya baik itu? Iklannya namanya itu langsung sembuh. Bawa ke dokter. Beli obat di Google. Bawa ke dokter apa yang sampingnya, dokter tahu. Ada baik-baik nyaman gue awak aja. Ada napak tulang tuh itu. Nah, itu apa tuh? Apa tuh? Itu umur 20, 30, kalau umur 70 itu pun bahaya juga Pak. Tulang bahaya. Ulun kadang mengkritik masalah itu. Dilihat dia itu tulang kekuatan tulang. Kadang selalu itu kan bagus. Jujur dia belum berbeda. Ayo jangan lihat. Mau umur 70 di sini coba akan. Harus dikenali juga. Itu orang umur 20, 30 itu berbahaya. Ya Allah, tergelincir bahaya itu. Sedikit aja itu bahaya Ibu. Jangan enak. Ulunnya asal melihat tuh rasa apa yuk. Nah ini penting. Sudahkah kita nanti memahami kejahatan tadi? Kalau ini diulang. Ini penting. Ini semua hasil mengaji. Nampaknya terjadi mengambil ayat. Kullu min indillah. Ayat. Katakan hai Rasulullah, semuanya itu adalah dari Allah. Jujur itu ayat-ayat hakikat, ayat urusan ilmu fikih, itu ayat urusan ilmu dalam. Apapun semuanya dari Allah benar. Tapi penguraiannya memakan waktu yang cukup. Ada penguraiannya dulu. Tidak mempermasalahkan ayat. Wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Itu tentang ayat hakikat. Wa ma ramaita id ramaita. Dia adalah engkau melempar ketika melempar. Walakin Allah rama. Melainkan Allah yang melempar. Jadi Allah Ta'ala langsung. Ada batu lempar, Allah yang melempar. Wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Kalau hampir sungai, ulun mulai apapun, ulun mengikuti Rasulullah. Bagus. Rasulullah beristinja dengan batu. Ikuti. Samanya mengambil batu gunung. Kayak pantai. Batunya batu gunung naik. Rasulullah berada di daerah yang sulit air, tidak ada air, daerah tandus, padang pasir. Kita berada di meja batu. Nah, memahami agama perlu guru.
Guru itu Bapak Ibu punya guru. Lalu ilmu itu dari guru, bukan ilmu itu dari dia. Ini yang penting, punya ilmu itu dari guru. Guru itu berguru, gurunya guru sampai terus. Apabila tidak punya mata rantai, membaca kitab ini pun bisa juga Bapak Ibu tergelincir karena dia membaca kitab benar kontekstualnya, tapi pemaparannya, penjabarannya, pemahamannya yang sulit, teksnya benar, tapi di ketika penjabaran itu bisa bermasalah. Semuanya itu dari guru. Yang mulia itu guru, yang mulia itu guru. Ya Allah, banyak dari guru makmur, Masya Allah, menerapkan. Banyak di akhir zaman tergelincir pemahaman. Ketika memahami ayat hakikat, ayat urusan ilmu batin, dipahaminya secara syariat. Ayat syariat dipahaminya secara hakikat. Sembahyang itu menggerakkan Allah. Kita pandang gerakan sembahyang itu Allah yang menggerakkan. Ada sembahyang itu Allah Ta'ala yang pasti kajian ini banyak kajian tentang sembahyang. Ini yang terjadi. Kenapa kamu arah kejahatan karena Allah? Allah Ta'ala menghendaki sembahyang. Allah mewajibkan sembahyang. Ini ayat syariat. Kenapa Makafir mengatakan sembahyang itu karena Allah? Ada sembahyang karena Allah. Salahnya di situ. Ada sembahyang itu Allah melarang. Sembahyang itu Allah menyuruh, berhukum wajib bagi orang yang melaksanakan sembahyang. Memang sembahyang hukumnya wajib. Kalau pada sembahyang hukumnya haram, dosa besar. Man taraka sholata fardan wahidan faqad kutiba ismuhu fi babi jahannam kullama labudda min dukhuli. Barang siapa yang meninggalkan satu sembahyang, dia sudah tergunting namanya di pintu api neraka jahanam. Pulang pasti memasukinya. Tergunting juga api neraka. Siapa yang meninggalkan sembahyang satu waktu. Hadis itu ada di kitab Syarah. Hadis itu ada di kitab Mukhtarul Ahadits. Tentang bab sholat, bab sembahyang. Satu sembahyang aja Bapak Ibu, satu waktu aja sudah terbukti. Apalagi beberapa waktu. Nah, lalu ini gimana kita guru ke depannya? Masa lalu kita yang tahu. Gak usah kita kepo dengan masa lalu orang. Urusi masa lalu kita aja. Nah, satu waktu sudah terbukti api neraka. Maka kutiba semua tercatat secara otomatis. Namanya Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulan, untuk memasuki neraka jahanam. Otomatis. Gimana guru yang tercatat itu guru? Bisa dihilangkan dengan mengkodok. Coba secara hakikat menyenangkan kita sembahyang untuk Allah. Berarti nomor lagi masuk neraka. Siapa yang menghari masuk neraka? Belum banyak. Siapa yang menghari masuk neraka? Siapa yang menghari masuk neraka? Allah Ta'ala. Yang menjadi jalan masuk neraka siapa? Kita. Yang menghendaki masuk neraka Allah memutuskan. Yang menjalani jalan masuk neraka kita. Ma'asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma'asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Apapun yang menimpa kamu kebaikan itu karena Allah. Apapun kejahatan itu salah kamu sendiri. Nah, memang itu. Lalu nih sebelum baca kitab sudah jelas dari keterangannya bahwa kejahatan itu Allah beritahu, neraka Allah ciptakan,
surga Allah ciptakan, jalan ke surga Allah beritahu lewat kita untuk ilmu. Lalu jalan-jalan ke surga Allah suruh dan Allah kehendaki untuk mengajarkan. Jalan-jalan ke neraka Allah jadikan juga, neraka dijadikan Allah. Ingat, jalan ke neraka Allah jadikan, nerakanya Allah jadikan juga. Menjalaninya Allah kehendaki tinggalkan. Nah, jelaskan aja lah. Nah, kalau ada yang lucu, rasanya sebelum sama yang kami juga, ulun ketemu Bapak Ibu dengan orang selesai ceramah Islam kita waktu itu. Di suatu kampung, untungnya Allah di Garut. Lalu Guru Udin karena Allah semua. Memang karena Allah semua, apapun karena Allah benar. Tapi Bapak perlu menguraikan, sembahyang itu boleh karena Allah, ya. Ada sembahyang boleh karena Allah. Itu irada Tuhan, semuanya itu kulul min indillah, berdalil dari karena Allah. Berarti Bapak kalau ada sembahyang itu karena Allah, karena Allah Taala juga berkaitan benar di diri. Itu namanya tidak ada usaha ikhtiar. Di pahaman Jabariyah Bapak Ibu itu yang kita membacakan ayat Quran itu apa ayatnya? Ayatnya apa? Wahum ala sholatin da'iwah. Mereka itu selamanya sembahyang. Orang sembahyang itu guru ingat Allah, belum tentu khusyuk, belum tentu. Orang sembahyang itu ingat Allah guru, belum tentu. Maksudnya guru kami sudah ingat sebelum kami sembahyang. Orang yang sembahyang itu dilatih ingat, makanya dengan sembahyang harus melatih khusyuk. Kami guru karena sembahyang pun ingat Allah. Karena inna sholat dari dzikri, sesungguhnya sembahyang itu ingat aku. Kami sebelum sembahyang sudah ingat Allah dulu. Tanyakan orang yang sembahyang berapa persen khusyuknya. Kami guru berguru juga bahwa kami ingat Allah sebelum kami sembahyang. Maka dengan ingat Allah kami tidak bisa sembahyang lagi. Dan mulai dari remnya belum. Yang kadang membaca ayat Quran, masalah kau bisa orang dalam dunia musolli. Kenapa maka kalian mampu dengan pasal kami kata dalam sembahyangnya. Berarti orang yang kali sembahyang itu pintunya jahanam, karena di dalam ke bawahnya itu ada namanya neraka sakor. Bagi orang yang tidak sembahyang, kalau Allah yang memutuskan dua masalah masuk neraka, kami ridho aja walaupun masuk neraka. Benar. Dewa ini dulu ngomong ini. Bukan ribu masuk neraka. Caranya ada mungkin buku ribu supaya kusum kulitnya ini. Arang karas. Kalau ribu kita mana? Ribu aja menggorengkan masuk neraka. Semua keputusan itu keputusan Allah, dan itu yang terbaik. Masuk neraka yang terbaik. Orang menanggung ini orang mundur. Ada kawan orang baik melawangi orang nawahi masyarakat. Ada batasnya Bapak Ibu kita dakwah. Ada batasnya kita menjelaskan. Hak mereka menolak, hak mereka menerima, kita serahkan. Memang taufik hidayah Allah Tuhan. Mundur. Orang perlu ini nawani, kadang tak lagi mengawali orang nawani masyarakat. Kalau lagi dilawani, ujian orang Tuhan dari mau pintar mengalahkan, salah juga mengalah pintar. Jangan dilawani, habis pembicaraan. Nah, orang sudah wani, rindu karena keputusan Allah yang terbaik. Sampai dulu. Rindu pin masuk neraka, rindu dulu dinaik, karena itu sudah kehendak Allah dan keputusan Allah itu semua yang terbaik. Jangan ada orang mau sampah dulu, tidak sampah. Menghantar dulu. Tapi berikutnya banyak orang menggurui, ada batas orang memaksakan diri dengan orang yang berani.
mundur. Ada masa kita tahu ini karena Allah. Gimana guru itu? Pasangan dia. Nah, orang remnya belum. Kita berrem, salah siapa melawannya? Rem orang belum, ada berem-bereman lagi. Salah siapa? Salah kita melawannya. Nah, kemudian kita teruskan maka berarti tadilah hati-hati bicara kejahatan untuk anak Allah, hati-hati kejahatan untuk anak Allah untuk apa? Allah kehendaki meninggal. Nah itu banyak ada sampai ke situ kata-katanya. Maka tiada jatuh, tiada terjadi sesuatu daripada kebaikan atau kejahatan, melainkan dengan dikehendakinya oleh Allah Ta'ala. Koma dulu situ, koma. Coba kalimatnya, maka tiada jatuh, tiada terjadi ke sesuatu daripada kebajikan atau kejahatan, melainkan dengan dikehendakinya oleh Allah Ta'ala. Nah di sini. Ini kitab apabila ada berguru berbahaya. Kitabnya benar, pengarangnya waliullah. Tapi kalau ada berguru membaca kitab berbahaya ini. Maka tiada jatuh, tiada terjadi suatu apa saja sesuatu daripada kebajikan atau kejahatan, melainkan dengan dikehendakinya oleh Allah Ta'ala. Pengajian kita awal-awal membahas kejahatan itu apa? Jangan lupa kejadian yang kita tidak inginkan terjadi, itu maksudnya kita tidak menghendaki kejadian itu terjadi, ternyata terjadi. Itu maksudnya kita tidak menghendaki kejadian itu terjadi, ternyata terjadi. Itu maksudnya jahat dari Allah. Pahami baik-baik, pahami ya. Pokoknya yang hadir pagi ini lah, syukur dia. Minggu kali ini ulangi dulu kali lagi. Kejahatan yang dimaksud itu apa? Kita tidak menghadapi kejadian itu terjadi, ternyata terjadi. Nah, kejahatan yang terjadi itu karena Allah. Contoh kemarin daerah Darwindu sebuah PLK langgar musola itu habis dia bermain. Semuanya habis dia bermain. Kalau dari SPN terus belok kanan dari itu. Nah lalu kejahatan tadi karena Allah di mana? Contohnya dulu daerah Darwindu itu kurang di situ. Ibu berdiri kantor anak-anak yang sekolah kosong hilang. Musola itu kayak pindah, lampu hias hilang, kipas angin hilang, karpet hilang, sukses hilang, cak ada kaumnya di situ hilang. Ada berdoa manusia hilang. Nah, sekampungan itu kesal, gergetan, bahasa Amontai luar. Lalu baik karena Allah. Nah, itu benar. Artinya ada orang kampung di situ musola kehilangan, curian, maling habis, maka malingnya mengambilnya siap. Nah, kehendaknya Allah supaya sabar. Nah, jadi maling. Kalau kehendaknya Allah jadi maling, banyak dan jadi maling. Kalau kehilangan kehendaknya Allah, muncul sabar, iya ada. Iya ada. Apa boleh jadi maling karena Allah muncul apa maling? Aku jadi guru ini, aku bersyukur boleh jadi maling. Nah, ada nyambung lagi ilmunya, hancur lagi, salah lagi. Kada rasul, ada cocok.
Kalau jadi maling kehendaknya Allah, maling bersyukur. Masa bersyukur melakukan kejahatan? Nah, di sini remnya blok. Dua Allah tidak tahu. Ada orang lagi nomor rasakan. Punya kata-kata itu diulang lagi. Ada siapa? Oke, semua baik dulu. Nah ini dipaham baik dan kami bukan apa lagi. Cukup sampai di sini. Al-Fatihah. Afu anna ya karim, afu anna ya rahim, afu anna ya arhamar rahim. Allahumma yassir lana umurana wa qdi hajatina warzuqna sihhatan afiyah li jami'il hadirin wal hadirat fi hadzal majlis bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.